Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Janara yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama, yaitu bahasa Arab ya. Mulai dari urgensi ataupun apa landasan belajar bahasa Arab, pentingnya apa belajar bahasa Arab ya. Mari kita dengarkan langsung ya dengan Mbak Ica, ya Ustazah Ica, yang benar beliau ini merupakan sarjana alumni pondok juga yang khusus S1 bahasa Arab ya, S1 bahasa Arab. Baik, mari kita simak kajian tentang bahasa Arab ini. Siapa tahu ini bisa memotivasi kita untuk bersemangat belajar bahasa Arab. Baik, Mbak Ica, selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Ini teman-teman ya, kita pengen memotivasi teman-teman supaya ada niatan untuk belajar bahasa Arab, karena selama ini kita mikirnya itu bahasa Arab itu sulit gitu. Harus ada isim, fa'il, harf dan sebagainya, susah gitu. Apakah demikian? Sebenarnya jika dikatakan sulit itu mungkin memang sulit ya bagi yang tidak ada keinginan untuk belajar. Sesungguhnya belajar bahasa Arab itu tidaklah sulit jika kita tahu dasarnya, kita tahu fondasinya. Kalau tahu fondasinya dulu. Seperti itu. Nah, fondasi dari bahasa Arab sendiri itu apa sebenarnya? Nah, sebelum kita membahas soal fondasi ya, terlebih dahulu mungkin kita perlu membahas atau mengkaji soal urgensi ya. Sebenarnya penting nggak sih belajar bahasa Arab? Seberapa penting belajar bahasa Arab itu? Nah, seperti itu ya. Ya, untuk urgensinya sendiri itu sebenarnya ada beberapa. Mengingat bahasa Arab itu kan juga sebagai bahasa wahyu ya, bahasa firman-Nya Allah yang Allah turunkan kepada kita nih. Allah tuh pengen ngobrol sama kita hambanya nih, makhluknya itu melalui bahasa Arab, itu melalui Al-Quran. Nah, seperti itu. Kalau misalkan bagaimana menumbuhkan keinginan mau belajar bahasa Arab, padahal kita ini sebenarnya enggak pengen gitu kan, buat apa sih gitu ya, kan bisa Al-Quran itu dibaca terjemahannya aja, hadisnya juga intinya apa dan dilaksanakan kan bisa. Oke, nah bagaimana terkait dengan cara kita menumbuhkan niat ya, atau niat. Nah, kita kembali lagi bahwa kita tuh sebenarnya ada nggak keinginan dari kita sendiri untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan kalau sebenarnya hanya mengandalkan terjemahan saja bisa, cuman nanti akan ada pengurangan makna di situ. Nah, seperti itu. Jadi kedalaman makna itu kurang ketika kita mengandalkan terjemahan saja. Perlu kita sadari juga bahwa Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai pedoman. Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Kalau misalnya kita ingin menemukan jawaban ya dari problem-problem yang kita lalui, ya kita bisa menggunakan Al-Quran sebagai rujukan. Nah, seperti itu. Harus ada rasa seperti itu dulu. Harus tumbuh kesadaran bahwa itu ya, bahwa pedoman hidup Al-Quran itu pedoman hidup. Dengan mempelajari bahasa Arab itu bisa lebih khusyuk, lebih mengena baik ibadah maupun mempelajarinya gitu ya. Masya Allah, ini penting ternyata. Terus bagaimana kita memulai belajar bahasa Arab ini, dari mana gitu, supaya mudah gitu? Kita mulai dari fondasi yang paling dasar dulu, yaitu dari mengenal huruf hijaiyah. Mengenal huruf hijaiyah. Mungkin banyak orang yang mengatakan huruf hijaiyah itu pelajaran anak, cuma untuk terus anak-anak madrasah gitu ya, seperti itu. Padahal itu kuncinya ya di situ. Ketika kita tidak mengetahui fondasi dasar ya, yang menjadi dasar ibarat bangunan ya seperti itu. Ketika kita membangun sebuah rumah itu kan pasti harus fondasinya ya yang kuat gitu ya. Itu. Nah, fondasi dari kita mempelajari bahasa Arab yaitu kita harus mengenal apa itu huruf hijaiyah, makharijul hurufnya gitu ya. Seperti itu. Bukan karena karena kok tanpa fondasi nggak bisa langsung misalkan baca dari Latin tuh kurang kena juga ya, nggak bisa ya dari situ ya. Itu. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi mengenal makharijul huruf dari huruf alif sampai dengan ya itu penting. Pentingnya seperti itu. Jadi
kita tidak lantas hanya menghafalkan urut-urutannya saja, melainkan juga cara kita melafadzkannya, makharijul hurufnya ya. makharijul hurufnya, kita tahu sifat-sifatnya. Nah, seperti itu. Nah, sebabkan di lapangan atau realitanya itu masih banyak sekali orang-orang yang ketika melafadzkannya itu ya hanya sekedar membacanya, tapi makhrajnya itu kurang tepat. Nah, ya, padahal dengan salah mengucapkan makhraj itu akan sangat mempengaruhi maknanya juga ya. Oh iya. Mungkin dari itu ya, belajarnya dari Latin ya. Karena dia merasa bisa ya, jadi dan juga mungkin selain merasa bisa mungkin juga tidak tahu dari mana harus memulai belajar bahasa Arab. Selain dari huruf hijaiyah dan makharijul hurufnya, itu apa saja yang sebagai fondasi awal itu? Mungkin ketika kita sudah mengenal huruf-hurufnya, lantas untuk step selanjutnya atau tahapan selanjutnya itu kita harus mengenai struktur kalimatnya. Nah, struktur kalimat sendiri dalam bahasa Arab itu nanti dibagi menjadi 3. Nanti teman-teman akan bisa akan mempelajari mengenai isim, fi'il maupun huruf. Seperti itu. Apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf nanti akan kita kaji di pertemuan selanjutnya mungkin. Nah, seperti itu. Tapi terlebih dahulu ya nanti kita akan bahas mengenai huruf hijaiyah, dilanjutkan nanti untuk mengenai isim, fi'il, dan huruf agar bertahap. Nah, seperti itu. Dengan kita mengenal tahapan mulai dari dasar, nanti diharapkan untuk pelajaran bahasa Arab dengan lebih kompleksnya nanti akan lebih jelas atau lebih mengena seperti itu dan mudah untuk difahami. Jadi pertama ya harus memiliki niat yang kuat, ada kemauan lah, kemauan untuk menumbuhkan kemauan. Harus kita menyadari pentingnya Al-Quran, pentingnya khusyuk dalam beribadah dengan mempelajari bahasa Arab gitu ya. Terus yang kedua diawali dengan yang paling dasar yaitu mengenal huruf hijaiyah dan juga itu ya makharijul hurufnya. Yang ketiga tadi apa? Yaitu mengenal struktur kalimatnya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan SPOK ya. Iya, SPOK-nya karena kan SPOK-nya di bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab itu kan berbeda ya tentunya. Berbeda susunannya. Nanti kita mulai dari mengenal apa itu isim, fi'il, dilanjutkan dengan huruf supaya nanti kita bisa memahami satu kalimat. Misalnya nanti ada kalimat katakan seperti alhamdulillah. Nah, itu masuk isim, fi'il atau huruf dengan ciri-cirinya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sehingga ketika kita mendengarkan Al-Quran, hadis ya, dengan identifikasi seperti itu, kita tahu ya, oh ini ternyata merupakan isim. Betul. Ini fi'il. Lantas nanti kita juga akan bisa untuk memaknai dari kalimat ataupun ayat dan juga hadis yang yang kita baca. Oh gitu ya. Jadi Masya Allah. Tidak hanya sebenarnya belajar bahasa Arab ini bukan kok lantas kita menjadi ulama, itu bukan ya, bukan. Urgensinya bukan itu. Urgensi pentingnya ya supaya kita lebih bisa memaknai ataupun memahami dari ayat ataupun hadis yang sering kita baca. Kita jumpai atau yang kita baca seperti itu. Masya Allah. Ternyata teman-teman semuanya Sobat Janara, bahasa Arab itu tidak serumit ataupun sesulit yang kita bayangkan. Ya, cukup dengan keinginan, ya, niat untuk mempelajarinya, diawali dengan makharijul huruf, kemudian struktur kalimat, sudah itu aja. Mungkin selanjutnya menghafalkan mufradat itu ya, kosakata. Kosakata itu juga sangat penting. Ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Ternyata selain untuk memahami ajaran Islam sendiri, bahasa Arab itu juga memiliki urgensi yang lain dan ada beragam sebenarnya. Misalnya ketika kita memahami suatu bahasa Arab, itu akan membuka akses peluang khazanah keilmuan kita untuk mempelajari manuskrip-manuskrip asli tua gitu ya. Bahasa Arab. Nah, kitab turas bahasa kerennya. Kemudian nanti juga itu juga menjadi peluang bagi kita untuk kita bisa
mendapatkan karir ataupun pendidikan seperti itu di luar negeri. Gitu ya. Untuk mungkin dengan kita memahami bahasa Arab ya, kita menghafalkan beberapa mufradat ya, kalau bisa ya banyak. Selain bisa memahami Al-Qur'an, hadis ya tentang agama kita, juga berpeluang untuk bisa kuliah ke luar negeri kalau benar-benar serius ya. Tapi lebih pentingnya memang untuk memahami Al-Quran, hadis sebagai pedoman kita umat Islam. Baik, terima kasih Mbak Ica Ustadzah atas pengetahuannya atas apa yang disampaikan. Semoga dengan ini kita dan teman-teman lebih termotivasi untuk mau belajar bahasa Arab. Baik, ya. Sekian dari kami, teman-teman sobat Chandra, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau